Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, untuk mengawali aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 146 ayat 8. Demikianlah dikatakan, Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sumber pertolongan kita adalah Allah atau Tuhan kita. Allah atau Tuhan kita adalah penolong yang setia. Dia tahu apa yang kita rasakan, Dia tahu apa yang kita hadapi, Dia tahu apa yang sedang kita jalani di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu, Tuhan adalah satu-satunya sumber penolong kita. Dia akan memberikan pertolongan jauh dari apa yang kita pikirkan. Pemazmur ini merasakan begitu besarnya yang dilakukan oleh Allah dalam kehidupan setiap orang percaya. Kalau kita mau menggantungkan hidup kita, kalau kita mau menyerahkan hidup kita kepada Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk melakukan pertolongan kepada setiap orang yang mau meminta dan berserah kepada Allah. Firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, Tuhan membuka mata orang-orang buta. Orang yang tidak bisa melihat, orang yang tidak bisa menikmati ciptaan Allah melalui pemandangan yang indah. Allah mampu merubah kehidupannya. Cakrawala tubuh kita, cakrawala kehidupan kita yang tadinya tertutup, akhirnya dibuka oleh Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah jika Allah berkehendak. Karena Allah adalah Allah sang pemilik kehidupan kita. Tidak susah bagi Allah untuk membuka mata orang-orang buta. Karena dalam kehidupan kita, terkadang kita matanya bisa melihat, tetapi terkadang kita tidak bisa memperhatikan dan melihat apa yang terjadi di sekeliling kita. Kita punya mata, tetapi mata kita seakan-akan buta dengan apa yang terjadi di tengah-tengah dunia. Karena itu Allah mau memperlihatkan kepada kita. Banyak orang percaya saat ini bisa melihat tetapi buta untuk melakukan tindakan nyata. Kita tahu ada orang yang sakit, tetapi sulit untuk mendoakan dan melihat orang yang sakit itu. Sehingga Allah datang untuk membuka mata orang-orang buta. Tidak hanya fisik, tetapi Allah juga akan membuka mata rohani setiap orang percaya. Karena itu, Allah mampu melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang kedua, Allah atau Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Kita yang hidup dalam keterhinaan, kita yang hidup di dalam pengkucilan yang tidak dianggap oleh siapapun, Allah mampu menegakkan kita. Karena kehormatan kemuliaan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yang membawa kita kepada kelayakan, bukan manusia, bukan diri kita, tetapi Allah. Karena itu Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk, yang malu, yang terkucilkan, yang tertunduk, yang terhina. Allah mampu menegakkannya menjadi orang terpandang dan diakui. Sehingga pada saat ini jika kita disepelekan oleh orang lain, ketika kita dikucilkan oleh orang lain, jangan pernah kecil hati. Ingat, Tuhan kita mampu menegakkan kita dari ketertundukan itu, dari keterhinaan kita itu. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Hidup kita yang diinginkan oleh Tuhan adalah hidup dalam kebenaran. Meskipun kita bukanlah orang benar, tetapi Allah ingin kita hidup di dalam kebenaran. Abraham adalah orang yang tidak benar, tetapi karena imannya dia dibenarkan. Allah juga menginginkan itu terjadi kepada kita sebagai orang percaya.
Memang kita bukan orang benar, tetapi ketika kita mampu hidup dengan iman percaya kita kepada Tuhan, inilah yang mau kita nyatakan. Apapun yang kita hadapi, apapun yang sedang kita jalani, marilah kita berjalan di dalam iman kita kepada Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Karena Tuhan mengasihi orang-orang benar. Kasih Allah itu nyata bagi orang-orang yang benar. Jadi alamatnya jelas. Allah mengasihi orang yang benar. Jadi ketika kita sekarang hidup, hendaklah hidup di dalam kebenaran Allah, bukan kebenaran diri sendiri. Maka pakailah hidup kita untuk kembali kepada Allah. Pujian kita hanya kepada Allah. Karena Allah adalah Allah yang membuka mata orang-orang buta. Allah adalah Allah yang menegakkan orang-orang yang tertunduk. Dan Allah adalah Allah yang mengasihi setiap orang yang mau hidup di dalam kebenarannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami di dalam setiap kehidupan kami bahwa Engkau adalah Allah yang mau menolong kami. Meskipun kami terkadang terus hidup dalam keberdosaan kami dan pelanggaran kami. Tetapi Engkau adalah Allah yang selalu mengasihi kami dan melakukan karya yang mustahil bagi kami, tetapi itu mungkin bagimu. Ya Tuhan, berkatilah setiap aktivitas kami, agar apa yang kami kerjakan itu berguna dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kekuatan dan kesembuhan. Yang berduka, Engkau berikan penghiburan. Yang bergumul, Engkau Tuhan yang memberikan penyertaan-Mu, topangan tangan-Mu, supaya setiap yang bergumul dapat melewati pergumulan mereka dengan sukacita yang daripada-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.